Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai dengan membaca Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang lalu saya sudah mulai membacakan ayat ke-26 dari surat Al-Baqarah, tapi belum saya teruskan, baru saya baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Setuhune Allah Subhanahu wa ta'ala iku ora wurung oleh ora wirang, saya kira ini. Ora wirang oleh nurunaken Quran dumeh den poyoki. Oh bener, ora wirang. Setuhune Allah Subhanahu wa ta'ala iku ora wurung oleh nurunaken Quran dumeh den poyoki kafir Yahudi utawa kafir musyrikin dumeh ana misal zubab lan angkabut lan lamuk iku ora. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak urung ya, menurunkan Al-Qur'an hanya karena kalau sekarang dibully, hanya karena di main-mainkan atau dibully, dipoyoki oleh orang kafir Yahudi dan orang kafir musyrikin, karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat kata-kata zubab atau lalat ya, dan angkabut, kemelandingan ya, laba-laba, dan juga nyamuk. Tidak. Utawa ora tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala ing dalem Quran ing yen to gawe upama kelawan laler utawa luwih gedhe saking laler ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lalu meninggalkan membuat perumpamaan dengan lalat atau dengan nyamuk atau dan seterusnya, atau bahkan yang lebih besar daripada lalat. Dumeh dene poyoke kafir Mekah utawa Yahudi Madinah iku ora ya, lantaran atau karena dibuli oleh orang-orang kafir Mekah dan orang-orang Yahudi Madinah. Balik iyo sida gawe upama kelawan barang kang ina senajan den poyoki kafir. Ya, jadi Allah terus saja membuat perumpamaan-perumpamaan dengan benda-benda itu, walaupun ada yang mengatakan itu tidak pantas, mungkin begitu. Den poyoki kafir ya, jadi dibully ya, dikatakan tidak baik oleh orang kafir. Mongko ora peduli Allah Subhanahu wa ta'ala ing pangucape kafirin, ora kok wurung temurune Quran sabab pamoyoke kafirin ora. Jadi meskipun dikatakan jelek, dikatakan tidak baik, dikatakan hina dan seterusnya, tetap saja jalan membuat perumpamaan-perumpamaan dengan benda-benda atau dengan hewan yang hina kelihatannya. Yanis tuhune Allah Subhanahu wa ta'ala ora pisan-pisan tinggal ing upama ingkang kasebut ing dalam Quran. Jadi Allah sama sekali tidak meninggalkan
perumpamaan-perumpamaan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Gawe upama kelawan lamuk utawa luwih gedhe tinimbang lamuk kaya laler lan kemlandingan, membuat perumpamaan dengan nyamuk atau yang lebih besar dari nyamuk seperti lalat dan laba-laba. Oleh ninggal krono arah den poyoki kafir musyrik utawa Yahudi iku ora, jadi sama sekali tidak lalu mundur karena ada orang yang menyatakan bahwa itu tidak baik. Artine ora kok wurung temurune upama ingkang wis kasebut ing dalam Quran sebab den celo-celo den ino-ino kafir musyrik ora. Maksudnya bahwa turunnya perumpamaan-perumpamaan itu tidak menjadi urung karena dicela dan dihina oleh orang-orang musyrik. Uga sida temurune Quran kelawan pirang-pirang upama kang den ino utawa upama kang mulya. Jadi Al-Quran tetap saja membuat perumpamaan-perumpamaan baik dengan benda-benda kecil yang hina itu maupun dengan benda-benda yang mulia, yang besar. Lamun miturut hak maring karepe makhluk maka yekti rusak langit lan bumi. Nah, nalarnya adalah karena kalau Allah mengindahkan atau mengikuti perkataan dari orang-orang yang tidak suka dari perkataan makhluk, maka langit bumi ini akan musnah, akan rusak kalau Allah mengikuti kemauan dari makhluknya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu. Kalau seandainya yang hak atau Allah mengikuti kemauan mereka, maka langit dan bumi akan rusak. Krana ing dalem upama iku aweh paham lan aweh mangerti marang menungso kabeh. Karena di dalam perumpamaan itu ada tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada seluruh manusia. Krana setuhune menungso iku dhaif lan ora bisa ningali barang kang ghaib. Ya, manusia itu pada umumnya adalah lemah, tidak mampu menangkap barang-barang atau hal-hal yang ghaib. Mongko tatkalane den upama akan kelawan upama kang ketinggalan mata kepala mongko mlebu ing dalam akale okola. Ya, maka ketika perumpamaan dibuat dengan yang konkret yang bisa dilihat dengan mata kepala, maka itu lebih mudah untuk masuk akal. Ya, kalau barang-barang abstrak tidak dibuat perumpamaan itu sulit untuk ditangkap. Anapun musyrik kabeh pancen ora duwe ngakal balhum kal an'ami wa adallu sabila. Tapi orang-orang musyrik itu memang tidak punya akal, bahkan mereka itu seperti ternak atau bahkan lebih sesat jalannya daripada ternak. Lan ing dalam wujude lamuk iku pira-pira ngibarat lan pira-pira dalail krana iku lamuk semono gedene padha kelawan gajah duweni talale lan bisa bedah telalene nyamuk lamuk marang lulange kebo sapi. Ya, di dalam nyamuk itu sendiri terdapat beberapa pelajaran mungkin begitu yang bisa, atau beberapa dalil yang bisa diambil pelajaran. Karena nyamuk itu walaupun sedemikian besarnya itu hanya sedikit saja ya, kecil sekali, tapi sama dengan gajah, yaitu mempunyai belalai. Dan belalainya itu berlubang, lalu bisa menembus kulit kerbau yang tebal maupun sapi. Ya. Lan iku telale bolong, belalainya itu berlubang. Nalikane wis wareg moko apes ora bisa mabur. Nah, dan nyamuk itu kalau sudah kenyang makan minum darah, maka dia tidak bisa terbang lagi. Nalikane luweh keset dhuwur ibure,
Kalau belum makan, padahal sebelumnya ketika dia masih belum makan, itu terbangnya tinggi. Fafham, pahamilah hal itu. Sekarang makna al-isyari. Setuhune Allah Subhanahu wa taala iku agawe misal fasikin den upama akan kelawan lamuk krana manungsa kabeh iku ora ana padha wedi mati atine nalikane golek isine wetenge. Ya. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi orang-orang fasik itu dengan nyamuk. Karena manusia itu seringkali tidak takut mati. Ya, tidak takut mati, hatinya tidak takut mati ketika mencari isi perutnya. Seperti nyamuk tadi tidak takut mati. Padahal kalau dia kekenyangan itu tidak bisa terbang lagi. Angen-angenen to sira kabeh setuhune awit arasul azim tumeka makhluk kang ino iku kabeh kagungane Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingatlah bahwa semua yang ada mulai dari arash yang agung sampai dengan makhluk yang hina itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kabeh iku dadi ngajak maring Allah. Ya, semua itu mengajak kepada Allah. Lan ing dalem lamuk iku hale manungsa tatkalane wareg moko lempoh mongko kena den pateni. Ya, sedangkan pada nyamuk itu ada seperti keadaan manusia. Yaitu ketika dia kenyang itu tidak bisa terbang. Lalu maka dapat mudah dibunuh. Lantat kalane luwe luhur ibere, tapi sebaliknya kalau sedang lapar itu malah tinggi terbangnya tinggi. Semono uga manungsa lamun miturut hawane mongko den pateni setane. Lamun luwe moko bisa lumaku maring Allah. Ini isyarat bahwa manusia itu kalau mengikuti hawanya, mengikuti hak nafsunya, maka lalu dia seperti nyamuk yang kekenyangan tadi mengikuti. Maka lalu mudah dimatikan oleh setan. Dia akan dibunuh oleh setan. Hati kita kalau kita terlalu banyak makan makanan itu lalu hati kita dibunuh oleh setan. Tapi kalau kita lapar, maka lebih dekat kepada Allah. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Ya. Manusia itu di dalam surat Asy-Syura dikatakan bahwa manusia itu kalau mendapatkan rezeki yang lapang, ya, itu cenderung untuk membuat kerusakan di bumi. Labaghaw fil ardi. Tidak patuh, cenderung untuk tidak patuh kalau mendapatkan rezeki yang banyak. Wa qala ta'ala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Atau di ayat lain dikatakan manusia itu cenderung untuk melampaui batas pada saat dia melihat dirinya mampu, melihat dirinya tidak membutuhkan pertolongan. Jadi pada contoh nyamuk itu, pada perumpamaan dengan nyamuk itu ada pelajaran yang sebetulnya mendalam. Lan malih awah isyarat ing dalem semono gedene lamuk iku padha memper kelawan sipate gajah, semono uga menungso ingkang semono gedene keparingan kaya sipate pangeran Jalal lan Jamal. Nah, juga ini merupakan isyarat kalau nyamuk yang kecil itu menyerupai gajah, menyerupai sifatnya gajah, punya belalai yang berlubang bisa dipakai untuk nyedot. Demikian juga manusia yang kecil ini itu mendapatkan sifat dari Allah, yaitu sifat Jalal dan Jamal, keagungan dan keindahan. Manusia pun mempunyai sifat demikian. Qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqa Adama ala surati. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu menciptakan Adam dalam citranya, dalam gambaran dia sendiri, yakni Allah. Tegese agawe sapa Allah ing Nabi Adam tetepe sipate pangerane ginawean ngelmu kalam iradah kodrat hayat
Ya, jadi maksudnya adalah bahwa Allah telah membuat Nabi Adam dengan sifat-sifat Tuhannya yang diberikan kepadanya. Apa itu? Ilmu. Allah punya ilmu, Adam juga punya ilmu. Ya, ilmu dalam pengertian abstrak maupun dalam pengertian yang konkret. Kalam, berbicara. Ya. Iradah, kehendak. Qudrah, kemampuan, dan hayat, kehidupan. Mongko apa sak kadare apese manungsa moko keparingan jalal jamal saking pangirane fafhamusir. Maka meskipun manusia itu lemah, tetapi dia diberi kemahabesaran, ya, sifat besar, sifat agung pada manusia, dan juga sifat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manusia ini meskipun sebetulnya lemah, tapi mendapatkan sifat-sifat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pahamilah rahasia ini. Ya. Nah, jadi perumpamaan dengan barang-barang yang kelihatannya lemah itu sebetulnya mengandung banyak pelajaran kalau kurang mau memperhatikannya. Ya. Mungkin untuk pembacaan sampai di sini saja dulu. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan atau 4, 1, 2, 3 pertanyaan dari saudara Auhe Warsito atau Agus Warsito dari Tangerang. Pertanyaannya, apakah sikap zuhud menghalangi motivasi berprestasi? Ya, ini bisa jawab iya, bisa dijawab tidak. Iya, kalau maksudnya zuhud itu lalu tidak mau berhubungan dengan dunia sama sekali. Nah, itu zuhud berarti menghalangi motivasi untuk berprestasi. Tetapi kalau zuhud dalam pengertian asalnya zuhud itu adalah a'rada au takhallasa minat ta'alluqi bisyai'in muayyanin. Tidak mau atau berpaling atau membebaskan diri dari ketergantungan kepada sesuatu. Nah, kalau ini yang zuhud dalam pengertian ini, maka tidak demikian. Tidak menghalangi motivasi untuk berprestasi. Terutama kalau prestasinya itu adalah prestasi yang bersifat kebaikan untuk sesama. Ya, kebaikan untuk sesama. Kalau kita perhatikan misalnya dulu etika Protestan yang diteliti oleh Max Weber misalnya begitu, ya. Kenapa orang mengumpulkan uang? Kapital itu, ya, mengumpulkan uang. Itu tujuannya adalah untuk supaya uang itu bisa dipakai untuk membantu lebih banyak orang. Kalau saya punya uang 1 juta, mungkin saya bisa untuk memberikan misalnya modal kerja bagi 1 orang. Tapi kalau saya punya 10 juta, berarti saya punya kemampuan untuk membantu 10 orang. Maka semakin besar uangnya, semakin banyak kebaikan yang bisa saya perbuat. Nah, kalau seperti itu, maka motivasinya menjadi lebih besar. Jadi zuhud, saya sendiri tidak menginginkan uang itu, tapi saya menginginkan uang itu bertambah untuk bisa membantu orang lain. Nah, kalau seperti ini, motivasinya tidak akan hilang karena zuhud. Ya, jadi yang tidak dimaui dalam zuhud itu adalah bahwa hati lekat dengan sesuatu, ya, lekat dengan sesuatu. Kemarin dulu saya sebutkan Nabi Sulaiman itu raja yang kaya, tetapi hatinya tidak terikat, tidak lekat dengan kekayaannya. Sewaktu-waktu kekayaannya itu harus hilang, ya sudah, tidak menghalangi keaktifannya di dalam menjalankan tugas. Ya, ini. Jadi yang terhalang itu bukan motivasinya, yang terhalang itu adalah lalu kelekatannya dengan
barang-barang yang dimiliki itu atau yang dicari itu. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah surga Nabi Adam adalah surga umat manusia kelak? Jawabannya tidak, karena dalam surga tempat Nabi Adam itu disebutkan bahwa di situ ada larangan, tidak boleh mendekati pohon. Lalu yang kedua, ada godaan, setan menggoda. Lalu yang ketiga, bahwa akhirnya Nabi Adam termakan goda, berarti ada kesalahan. 3 hal ini tidak ada lagi di dalam surga yang dijanjikan pada kaum muttaqin nantinya. Jadi tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi godaan, tidak lagi ada kesalahan. Lalu yang ketiga, apakah kenikmatan surga dan siksa neraka dirasakan jasmani dan rohani kita yang hidup selama ini? Ini juga jawabannya tidak, karena manusia nanti dibangkitkan lagi dengan wujud yang baru, ya, baru mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat di dunia. Kemarin disebutkan bahwa umurnya kira-kira itu nanti 30-an tahun, ya. Lalu ya disebutkan tingginya kira-kira 30 sampai 40 meter yang seperti tingginya Nabi Adam, ya, dan seterusnya. Tentu tidak fisik yang ada kita sekarang. Fisik yang ada yang kita pakai sekarang untuk hidup ini, fisik ini akan hilang, akan rusak. Nah, nanti dibangkitkan lagi dengan fisik yang baru. Ya, ini ada lagi pertanyaan yang disampaikan baru saja saya baca oleh Zidni Rofiqo. Bagaimana memaknai iradah Allah pada konteks masa pandemi ini? Apakah kita pasrah dengan mengharap mukjizat datang atau bagaimana? Ya, jawabannya adalah bahwa manusia itu diharuskan untuk berikhtiar. Manusia itu pasrah dalam pengertian kalau ikhtiar sudah dilakukan lalu kita hasilnya demikian, itu diterima. Ya, diterima, tapi selalu tidak boleh berhenti berusaha. Ya, Allah menghendaki kita. Ada orang mengatakan begini, jadi makin besar, di awal dulu sudah dikatakan makin besar anugerah Allah atau kemampuan orang untuk untuk menjadi baik, itu makin besar cobaannya. Jadi kalau orang dicoba dengan kecil lalu sudah tidak lulus, ya sudah, dia memang tidak, jatahnya itu tidak menjadi besar. Tapi semakin berat sebuah ujian, lalu orang itu dapat melampauinya, dapat mengatasinya, maka makin kelihatan bahwa orang itu memang besar. Jadi kita tidak tahu iradah Allah itu di akhirnya seperti apa tentang pandemi ini. Ya, tapi kita dicoba sekarang dengan penyakit atau yang menular yang tidak kita lihat ini, ya. Ada beberapa hal, misalnya sekarang lalu menurut penelitian kan lalu alam ini menjadi lebih bersih, ya. Dunia ini, bumi menjadi lebih bersih udaranya gitu. Itu berarti mungkin ada baiknya juga pada pandemi ini, bahwa kita lalu makin sedikit menggunakan bahan bakar seperti mobil, motor dan seterusnya, lalu udara kita menjadi bersih dan seterusnya. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kita pasrah saja menunggu mukjizat? Tidak boleh menunggu mukjizat, tapi kita harus berusaha. Kita pahami betul sebenarnya tabiat dari coronavirus itu seperti apa, lalu bagaimana kita bisa hidup, ya katakanlah berdampingan dengan coronavirus itu tanpa kita terkena penyakitnya. Ya, mungkin begitu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.